Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita percaya bahwa kita adalah orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena kita boleh ada berkumpul bersama saudara seiman kita. Mari Bapak Ibu, kita mau menundukkan hati kita mau merendahkan diri kita untuk kita boleh menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala pujian syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang memberi kami kemenangan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan.
Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Glory bagimu, Kau Tuhan yang memegang tangan kami, memberi kami kemenangan. Kau Tuhan yang selalu beserta kami. Kami naikkan pujian, kami angkat suara kami sembah. Sungguh Tuhan kami punya Allah yang besar. Sungguh Tuhan kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu memegang tangan kami. Kau Allah yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Kau Tuhan kami, Kau Allah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Jemaat sendiri katakan, Kau Allah yang besar. Allah yang besar. Kau Tuhan Allah kami yang besar Tuhan. Kau Tuhan yang selalu mempesonakan hidup kami. Segala pujian kami Tuhan bagi Engkau Yesus. Bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak, yang layak. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, saya tidak menyebut seorang hamba Tuhan yang terkenal di dunia. Tetapi beberapa tahun yang lalu dia meninggal dan hebohnya luar biasa karena wakil presiden Amerika pun juga hadir di dalam pemakaman beliau. Ya, beliau orang yang pernah datang ke Indonesia dengan membawa mukjizatnya. Ya, banyak orang berbondong-bondong, luar biasa hebatnya dipakai Tuhan. Dan dia meninggal. Tapi kemudian 3 bulan berikutnya seorang wanita berkata, saya menjadi istri simpanan dia. Tidak hanya sampai di situ. Dan kemudian beberapa wanita pun mengaku menjadi selingkuhan dia. Dan akhirnya buyarlah nama baik dia yang sudah begitu hebat. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar mengenai jadilah kehendak-Mu Tuhan. Cerita yang saya sampaikan di awal dari pemberitaan firman Tuhan ini menunjukkan bahwa seseorang yang diberikan kebebasan oleh Tuhan tetapi tidak mampu melakukan kebebasan itu dengan sebaik mungkin, dan seolah-olah ketika dia berada dalam kondisi yang baik itu adalah kehendak Tuhan.
Padahal itu adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Hari ini kita belajar mengenai jadilah kehendakmu, merupakan salah satu perkataan di dalam doa Bapa kami yang syarat mengandung pesan yang begitu penting, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan teman kuliah saya ya, karena kami senang kumpul. Begitu kami kumpul, beberapa orang itu sangat suka dengan YouTube gereja kami, dan kemudian dia berkata, ya dia panggil nama saya karena teman ya, Ruth, kamu kok beda sih? Ya, kalau di YouTube serius banget gitu, nggak pernah guyon gitu, nggak pernah ada lucu-lucunya gitu. Padahal saya termasuk pendiri salah satu grup lawak yang ada di IPB, satu-satunya. Kami mau menyaingi Warkop pada saat itu, Warkop DKI punya, kemudian kita bikin ya. Dan saya beberapa kali tampil sampai ke taman remaja di mana di Jakarta itu ya. Dan kalau ada ulang tahun IPB itu ya, saya selalu tampil. Saya sangat terkenal pada saat itu. Tapi begitu orang melihat saya khotbah, nggak ada guyonnya. Yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ini bukanlah tempat untuk bercanda. Ya, kalau mau ingin bercanda bersama dengan saya di luar sana, Bapak Ibu akan kaget. Ya, pasti kita bercanda di mana itu Dolan Maring, Dolan nanti itu ya. Saya kalau di luar saya suka bercanda Bapak Ibu. Ya, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, jadilah kehendakmu. Kita lihat coba di dalam Matius 6 ayat yang ke-10. Matius 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita melihat di sini, jadilah kehendakmu yang ditulis salah satu di dalam bagian doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudaraku ya. Di situ ada dua makna yang melekat di dalam kata jadilah kehendakmu. Sekali lagi, doa Bapa kami bukanlah doa yang mudah untuk diucapkan, tapi doa yang syarat dengan tanggung jawab. Doa ini diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam satu pengajaran ketika Tuhan Yesus berada di dalam satu bukit. Itu berbeda dengan doa di dalam Injil Lukas. Ada dua, doa Bapa kami. Doa Bapa kami dalam Injil Lukas itu disampaikan ketika murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan Yesus dalam Injil Lukas. Ya, Tuhan, Yohanes Pembaptis ngajarin loh doa. Kenapa kita nggak diajarin? Itu setahun setelah Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami di dalam Injil Matius. Beda satu peristiwa. Tapi kalau di dalam Injil Matius ini, ketika orang banyak berkumpul dalam satu bukit itu, kemudian Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, jangan berdoa yang bertele-tele. Bertele-tele itu artinya, bertele-tele itu mengulang-ulang Bapak Ibu. Ya, bertele-tele itu artinya mengulang-ulang loh ya. Seperti doa dijadikan mantra. Doa Bapa kami. Yuk kita doa Bapa kami di dalam kerajaan surga dimuliakan, diulang lagi Bapa kami dalam kerajaan surga sampai berapa kali, 10 kali. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Itu bertele-tele. Jadi kalau kamu berdoa, kata Tuhan Yesus, masuklah ke dalam pintu, Bapamu akan melihat engkau di tempat yang tersembunyi. Dan kemudian Tuhan mengajarkan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Ternyata begitu dipelajari, doa Bapa kami ini syarat dengan tanggung jawab orang yang percaya. Tidak semudah kita mengatakan doa Bapa kami di dalam setiap minggu kita berkata doa Bapa kami. Dan salah satunya, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Ada dua makna yang melekat di situ, yaitu yang pertama, hidup untuk melakukan kehendak Allah supaya kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Maka saya hidup menurut kehendak Allah. Dan yang kedua,
menerima semua kejadian sebagai satu kehendak Allah. Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, bagaimana keluarga itu harus menerima. Ya, maksudnya keluarga dari pendeta itu ketika 3 bulan setelah pemakaman, wah adem ayem, tapi tiba-tiba ada seorang perempuan berkata, aku ini adalah istri simpanan dari pendeta itu. Setelah dia mengungkapkan itu, kemudian seorang pelayan dari spa, ya, dia mendirikan spa untuk wanita itu. Ternyata dia punya selingkuhan di situ juga, aku juga. Akhirnya muncul wanita-wanita lain yang kemudian mengaku sebagai simpanan atau selingkuhan dari pendeta yang sangat terkenal di dunia itu. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ini satu tamparan, dan apakah ini adalah satu kehendak Allah yang harus diterima? Kalau kita mengatakan jadilah kehendakmu, 2 keadaan ini harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, hidup kita menunjukkan kehendak Allah seperti yang di surga terjadi di bumi. Allah membuat sesuatu di bumi membutuhkan kita untuk membuat keinginan Allah yang di surga. Ya. Jadi Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak Allah, supaya kehendak Allah yang di surga terjadi di bumi. Allah mampu melakukan, tapi Allah tidak mau melakukan sendiri. Allah butuh Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, butuh saya untuk menyatakan kehendak Allah. Hari-hari ini Bapak Ibu membutuhkan satu pengorbanan yang besar, semakin besar harus kita lakukan. Karena keadaan semakin tidak baik Bapak Ibu. Hidup untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga kalau kita berkata di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu. Kita minta kepada Tuhan kehendak Tuhan yang terjadi. Lewat apa kehendak Tuhan? Aku pakai Tuhan, pakailah aku Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu. Sama seperti seorang nabi yang berkata, siapa yang aku mau utus ini? Tuhan berkata begitu. Siapa yang aku utus ini? Dan kemudian Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi Allah yang tidak terlihat, yang dulu 2000 tahun yang lalu, Allah yang tidak terlihat itu dinyatakan lewat kehidupan anaknya Tuhan Yesus. Ini loh Bapa. Sekarang Tuhan Yesus di surga juga. Tuhan Yesus tidak terlihat, Allah Bapa tidak terlihat, Allah Roh Kudus tidak terlihat. Bagaimana Allah yang tidak terlihat itu menampakkan diri dalam kehidupan di dunia ini? Ada kita. Amin. Bapak Ibu siap dipakai Tuhan? Amin. Ada kita. Jadilah kehendak-Mu Tuhan lewat hidupku ini. Dan yang kedua Bapak Ibu, sama besarnya, sama beratnya, sama berkualitasnya. Ketika kita menerima segala sesuatu itu sebagai kehendak Allah. Suka dan duka kita jalani. Tapi kita pahami ketika duka cita itu ada dalam kehidupan kita, kehendak Allah itu yang harus kita terima. 2 hal ini kita pelajari dan kita pahami supaya kita mengerti bahwa kita adalah gambaran surat Tuhan yang mudah dibaca. Adalah sesuatu hal yang sulit untuk membedakan apakah sesuatu yang terjadi itu kehendak Tuhan atau tidak. Saya yakin Bapak Ibu pun juga tidak akan mampu menjawab. Ketika terjadi sesuatu hal seperti tadi, seorang pendeta itu, apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Sebab Tuhan tidak mungkin ikut campur tangan di dalam sesuatu hal yang buruk. Tidak mungkin. Segala sesuatu yang baik itu pasti dari Tuhan. Tapi segala sesuatu yang tidak baik itu bukan dari Tuhan.
Ya, sama seperti iblis yang mengocok, yang menggoda Ayub. Iyalah Tuhan, Engkau pagari dia. Sekarang cabut pagar itu. Oke, aku cabut pagar itu. Dan sekarang dia berada di dalam kekuasaanmu. Dan Tuhan katakan kepada iblis, hanya sayangkan nyawanya, jangan cabut nyawanya. Kita lihat di sini ada dua bagian Bapak Ibu. Allah yang mengizinkan sesuatu itu terjadi bukan kehendak Allah. Tapi Allah izinkan itu terjadi. Dan saya yakin kematian seorang pendeta tadi juga demikian. Ya. Allah tidak mengizinkan sesuatu hal yang buruk yang terjadi lewat satu perzinahan yang dilakukan itu. Allah tidak izinkan. Tapi kalau itu terjadi, Bapak Ibu dan Saudaraku, nanti akan di bagian akhir akan menjawab pertanyaan ini. Memang sulit untuk membedakan. Tapi Allah izinkan itu terjadi. Sama seperti Ayub digoda oleh iblis. Kalau Tuhan mau memagari terus, tidak mungkin terjadi kisah Ayub yang ada tertulis dalam Alkitab. Tapi Alkitab berkata, Allah mencabut pagar itu dan berkata, sekarang dia ada di dalam kuasamu. Bapak Ibu Saudaraku, jadi pokok utama ketika kita berbicara mengenai jadilah kehendakmu, pokok utamanya adalah hidup dalam kuasa Allah. Ketika kita berdoa Bapa kami di dalam kerajaan surga, jadilah kehendakmu, yang harus kita pahami ketika kita berkata, aku hidup dalam kuasa Tuhan, sehingga Tuhan kita berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Agak sulit kita hidup di dalam kuasa Allah ini Bapak Ibu. Karena terkadang kita ini menuruti keinginan hati kita, keinginan daging kita. Dan kita berada di luar dari area Tuhan. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, gambarannya begini Bapak Ibu. Mudah-mudahan terlihat di belakangnya. Ini hidup dalam otoritas Tuhan ini. Ya, merah ini hidup dalam otoritas Tuhan. Kedua-duanya melakukan kehendak Allah. Jadi kita berbicara jadilah kehendakmu, yaitu dengan cara melakukan kehendak Allah. Dan kejadian hidup kita ini kita terima sebagai satu kehendak Allah, asal hidup kita ada di dalam otoritas Tuhan. Tuhan katakan kepada kepada iblis itu ya, kamu lihat hambaku Ayub, dan Tuhan berkata, dia orang yang jujur, dia orang yang saleh, dia orang yang takut akan Allah. Dia sudah hidup di dalam otoritas Tuhan ini. Ayub itu, dia melakukan kehendak Allah, dia setiap kejadian dalam hidup dia terima dalam kapasitas hidup di dalam otoritas Allah. Jadi pada saat kita berbicara mengenai jadilah kehendakmu Tuhan, maka melakukan kehendak Allah ini ada dua bagian, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Ya, keinginan daging, Roma 8 ayat yang ke-6 berkata bahwa keinginan daging, coba dibaca Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging itu akan membawa kita kepada maut, kematian, kebinasaan. Keinginan daging. Tapi keinginan roh itu adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Ini mana yang mau kita lakukan Bapak Ibu? Sementara di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa keinginan roh itu selalu berlawanan dengan keinginan daging, dan keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh. Satu bentuk kekuatan yang saling tarik-menarik. Tapi kalau orang yang hidup di dalam otoritas Allah,
dia akan memenangkan. Minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai aku memilih menang, yaitu dengan melakukan kehendak Allah. Ketika kita melakukan kehendak Allah, maka muncul kejadian-kejadian dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah janjikan Bapak Ibu selalu untung. Betul ya? Ada masa-masa sulit yang Bapak Ibu terima. Ya, ada masa-masa yang Bapak Ibu terima dalam bentuk kekurangan. Tuhan tidak pernah janji Bapak Ibu selalu sehat. Istilah yang sering diucapkan di dalam nyanyian itu, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tapi ada pujian yang berkata, ya, tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Gak mengapa. Ketika kabut tebal itu datang, asal aku hidup dalam otoritas Tuhan, maka seluruh kejadian dalam hidup ini dikatakan di sini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ketika terjadi kejadian hidup yang di luar dari yang kita inginkan, kita akan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Bukan yang luar biasa. Yang luar biasa itu adalah Allah, di mana aku tinggal hidup di dalam otoritas Allah. Sehingga ketika kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita ini, kita bisa berkata, aku mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita hidup dalam otoritas Allah. Jadi ketika kita berbicara, jadilah kehendak-Mu Tuhan, pokok utamanya adalah kita hidup di dalam kuasa Allah. Jadi ketika kita lepas dari kuasa Tuhan, bayangkan Bapak Ibu, berapa tahun pendeta itu seolah-olah tinggal di dalam kuasa Allah. Padahal sesungguhnya dia berada di luar. Ya. Ini yang menjadi pokok Bapak Ibu. Kita tinggal di dalam kekuasaan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap tinggal di dalam kuasa Tuhan. Maka kita melakukan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang berkenan, itu yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kehendak Allah, maka muncullah kejadian-kejadian yang di luar kehendak kita karena kita masih tinggal dalam dunia ini. Tetapi sangat berbeda antara orang yang di luar dari area Allah dengan orang yang tetap tinggal di dalam otoritas Tuhan. Orang yang tetap tinggal di dalam otoritas Tuhan, dia akan selalu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Katakan amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita bisa berkata, pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Berapa banyak orang Kristen yang berkata, luar biasa pencobaan yang aku hadapi ini. Aku tak sanggup lagi menerima, gitu ya. Iya. Sambil meneteskan air mata. Hari Minggu berkata, Yesusku dahsyat, Tuhanku ajaib, Yesusku dahsyat, Tuhanku ajaib. Wah, seperti tadi dikatakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Hari Senin berkata, aku tak sanggup lagi. Iya. Kenapa Bapak Ibu? Karena berada di luar
otoritas ini. Ya. Tapi orang yang berada di dalam kekuasaan Tuhan, ya caranya bagaimana berada dalam kekuasaan Tuhan? Melakukan dua bagian ini loh Bapak Ibu. Melakukan kehendak Allah. Keinginan daging membawa kematian, sementara keinginan roh akan membawa kepada hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Kepada hidup yang kekal. Itu yang kita lakukan. Jadi simpel sebenarnya. Sangat simpel Bapak Ibu. Apa yang baik lakukan. Itu adalah hidup kita di dalam otoritas Tuhan. Walaupun tingkatannya itu ada 3 tingkatan. Tapi oke lah, tingkatan paling rendah, hidup baik, hidup bermoral. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mampu melakukan hidup baik, itu yang kita lakukan. Kalau kita mau naik tingkat, maka hidup kita bukan melakukan apa yang baik. Tapi apa Bapak Ibu, tingkatan kedua? Hidup berkenan. Hidup berkenan itu mulai disaring itu. Ya, kita memberkati orang yang menganiaya kita mengampuni. Berapa kali kita mengampuni? Kalau orang yang hidup baik, dia akan hidup sesuai dengan hukum Taurat. Orang yang mengampuni itu menurut hukum Taurat, ya hanya 3 kali. Tapi kalau orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, berapa kali mengampuni? 70 kali 7. Berapa 70 kali 7? 490 kali. Silakan Bapak Ibu hitung ketika pengampunan Bapak Ibu berikan. Sampai akhirnya berkata, aduh yang tadi berapa ya? Akhirnya kita lupa. Ya. Saya sendiri ngalami Bapak Ibu, ya. Dipandang sebelah mata, dihina, di apa? Ngalami, saya ampuni, saya doakan. Pengampunan sampai kita hilang rasa dendam kita. Ketika kita bertemu dengan orang, yang dimaksud dengan sempurna itu adalah pengulangan-pengulangan dari berkenan itu. Itulah sebabnya di dalam keterbatasan kita Bapak Ibu, kita selalu berbuat kasih. Ya, kita bukan gereja yang hebat, bukan gereja yang wah dengan keuangan yang melimpah, enggak, sangat terbatas Bapak Ibu. Tapi saya ajarkan kepada bidang sosial, dalam keterbatasan kita harus mampu memberi. Bapak Ibu pun juga diajak itu, ayo memberi. Ya, kemarin kami datang di situ ya, saya nggak mau cerita hal yang buruknya lah. Oke lah, kita kasih 2,5 juta. Walaupun di situ banyak anak-anak ya. Ketika anak-anak itu saya tanya, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Legend Es Parman. Saya tinggal di sana. Kamu belum nggak tinggal di sini? Enggak. Oh ya udahlah. Tapi kita berbuat baik Bapak Ibu. Ya, kita berbuat baik. Perbuatan baik itu bukan hanya dilakukan oleh orang Kristen. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus pun juga melakukan apa yang baik. Tetapi yang melakukan berkenan itu pasti orang Kristen. Ya. Ajaran Tuhan Yesus begitu. Ketika sampai sempurna, itu adalah pengulangan yang akhirnya orang bisa secara refleks tanpa bisa berkata, ya seperti Bapak Ibu lah, kalau saya tanya ya, 3 kali 3 berapa Mbak Vera? Gak pakai mikir kan? Sama seperti itulah Bapak Ibu. Ketika kita berbuat baik yang tanpa berpikir, karena sudah mendarah daging, itu sempurna. Itulah yang tinggal di dalam otoritas Allah. Dalam doa Bapa kami ini menariknya, jadilah kehendak-Mu, diucapkan ucapan ini sebagai sapaan kepada Allah. Saya ulang Bapak Ibu ya. Jadi kalau di dalam doa Bapa kami ini, jadilah kehendak-Mu, itu diucapkan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, itu mengawali dari sebuah sapaan kepada Allah yang berkata, Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Setelah menyapa Allah Bapa, kemudian jadilah kehendakmu. Nah, mungkin tidak banyak orang yang mengamati struktur dari doa Bapa kami ini. Tetapi jadilah kehendakmu ini mengawali 4 permintaan. Yaitu tentang makanan, rezeki, yaitu tentang pengampunan, yaitu tentang pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi setelah menyapa, kemudian ada jadilah kehendakmu mengawali 4 permohonan ini. Artinya Bapak Ibu, menariknya, jadilah kehendakmu Tuhan ketika kami mencari makan. Jadilah kehendakmu Tuhan untuk kami bisa memberi pengampunan di situ. Kalau kami tidak bisa memberi pengampunan, tidak terjadi kehendak Tuhan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ketika Bapak Ibu dicoba. Ya. Terjadilah menurut kehendak-Mu Tuhan supaya saya lepas daripada pencobaan itu. Ya. Wah, ini yang datang pembelinya ini orang kaya ini. Misalkan begitu, orang kaya ini. Biasanya jual barang itu misalkan hanya 10.000, tapi karena orang kaya kesempatan. Hantemai. Kesempatan. Ada pencobaan di situ. Ada pencobaan. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan, saya menghadapi pencobaan ini Tuhan. Kalau nggak lolos, nggak terjadi kejadian kehendak Allah di situ. Ya, masih banyak contoh-contoh Bapak Ibu ya, yang diperhadapkan kita kepada pencobaan-pencobaan. Kesempatan untuk menipu, waduh, ini pencobaan. Tapi jadilah kehendak-Mu Tuhan, artinya lepaskanlah kami dari pencobaan ini. Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, bukan Tuhan membawa kami. Ya, bukan Tuhan itu membawa kita ke dalam pencobaan. Bukan Bapak Ibu. Tetapi ketika kami berada di pencobaan, jangan Tuhan lepaskan kami dari kuasa-Mu Tuhan. Ini banyak Bapak Ibu. Ya. Termasuk saya di dalam pelayanan juga harus begitu. Ini banyak sekali. Ya, saya harus adil di dalam pelayanan, tidak pilih kasih, bukan karena like and dislike, maka saya, karena ini saya suka dengan Mbak Pipit, maka ketika saya layani dengan sungguh-sungguh, sementara saya nggak suka dengan Mbak Vera, saya nggak pelayanan dengan nggak terlalu mempedulikan. Itu saya berada di dalam pencobaan. Jadi struktur ini luar biasa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan untuk apa? 4 poin permohonan ini supaya betul-betul terjadi kehendak Allah di dalam permintaan itu. Sampai pada akhirnya lepaskanlah kami dari yang jahat. Ketika jatuh dalam pencobaan, ya, andai kata dalam pencobaan ini tidak lolos, ya, masih ada kesempatan, jangan kami biarkan Tuhan untuk tetap berada di dalam hal yang jahat. Harus kita akui Bapak Ibu ya. Orang yang di hadapan Bapak Ibu saya dan orang yang berada di hadapan saya Bapak Ibu bukanlah orang yang tidak bisa jatuh dalam dosa. Ketika Bapak Ibu jatuh dalam dosa, ketika saya berada di dalam pencobaan ini, kemudian kita berkata, lepaskanlah kami dari yang jahat. Ketika kita punya niat untuk lepas, maka terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Pada waktu kita mendapatkan mencari makan dengan baik, dengan jujur, dengan tekun, ya, bukan dengan cara menipu, bukan dengan cara nyolong, bukan dengan cara yang jahat, maka disitulah terjadi kehendak Allah.
Jadi pada saat kita berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dua bagian ini Bapak Ibu. Bagian pertama adalah kita hidup menurut kehendak Allah dan dikorelasikan dengan permintaan ini. Kita hidup di sini. Akhirnya di sini kan diawali dengan sapaan kepada Allah Bapa, tetapi diakhiri dengan pengakuan iman. Ya, pengakuan iman di sini. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu ya Allahku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengerti begini betapa beratnya langkah hidup yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi di bagian terakhir dari bagian khotbah ini, kisah mengenai Sadrak, Mesak dan Abednego dalam Daniel 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-19 di bagian terakhir menerima seluruh kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Ini ya. Saya ulang di sini Bapak Ibu ya. Ini menerima semua kejadian sebagai satu kehendak Allah. Dan contoh yang paling pas yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah kisah mengenai Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika dia diperhadapkan pada perapi-apian, dia diberikan kesempatan oleh Nebukadnezar, kesempatan terakhir untuk apa itu ya? Untuk menyembah patung, artinya untuk mengkhianati Tuhan. Ya. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego ini berkata, dia melakukan kehendak Allah. Sehingga dalam kejadian hidupnya itu semua adalah kehendak Allah. Ketika dia dimasukkan ke dalam perapi-apian dan dia berkata dalam ayat 14 sampai dengan 19 ini dia katakan, tidak perlu aku memberikan jawab kepadamu Tuanku, Rajaku. Engkau tahu aku tetap menyembah Allah yang hidup. Seandainya Allah yang aku sembah menolong dan menyelamatkan kami, terpujilah nama Dia. Tapi seandainya Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap menyembah Dia. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, sosok pribadi yang hidup dalam otoritas Tuhan. Dan ketika dia berada di dalam satu kejadian hidup yang tidak menyenangkan, dia tetap mengasihi Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Dua bagian ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita melakukan kehendak Allah Bapa. Dan yang kedua, menerima seluruh kejadian-kejadian dalam hidup kita sebagai satu kehendak Allah. Jadi, jawaban pertanyaan di pertama tadi. Kejadian dalam hidup kita tak perlu kita persoalkan apakah itu kehendak Allah atau bukan. Tetapi hidup dalam otoritas Tuhan, terutama hidup melakukan kehendak Allah adalah yang penting dalam hidup kita. Gak penting kita mempersoalkan apakah itu kejadian itu adalah kehendak Allah atau tidak. Yang penting kita hidup di dalam kuasa Allah. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
Tidaklah penting bagi kami untuk mengetahui apakah kejadian ini kehendak Allah atau bukan. Tapi yang lebih penting dari segalanya itu Tuhan. Apakah kami hidup di dalam kuasa dan otoritas Tuhan? Bapa di dalam kerajaan surga, berilah kepada kami Tuhan kekuatan dan berilah kepada kami hikmat agar kami tetap tinggal di dalam kasih Engkau Tuhan. Kami tidak mampu ketika kami berjalan sendiri. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dan ketika kejadian-kejadian di dalam hidup kami, kejadian-kejadian yang tak terduga dalam kehidupan kami yang terjadi Tuhan, yang tidak menyenangkan, kami berkata, kami kuat menanggung segala perkara. Dan kami mengucap syukur dalam segala hal oleh karena Engkau Tuhan Allah. Sebab pencobaan-pencobaan, kejadian-kejadian dalam hidup kami adalah hal-hal yang biasa terjadi. Engkaulah Allah yang luar biasa yang kami sembah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami diberkati Tuhan, kami diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang dalam ibadah di tempat ini maupun yang online Tuhan. Hamba berdoa, Engkau memberkati di dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberkati di dalam keluarga mereka Tuhan. Engkau memberkati di dalam seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat. Engkau memberkati dan menjadikan mereka berkat Tuhan, sebab mereka sudah menerima berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Hamba berdoa bagi yang sakit, Kau jamah, Kau pulihkan dan Kau sembuhkan Tuhan. Bagi yang dalam pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada jam-jam ibadah berikutnya. Kau Yesus yang selalu